Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, ibadah kolom 4 sekaligus juga dirangkaikan dengan ulang tahun yang ke-66 dari Bapak Noldi Sunge. Saya mengambil dari pembacaan Alkitab Lukas pasal 17 yang dibaca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus dimuliakan. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan, belum terlambat saya kira, masih di bulan Januari, untuk menyampaikan selamat tahun baru for orang semua, dalam keyakinan iman bahwa Tuhan akan menghantar orang di sepanjang kehidupan tahun 2022 ini dengan segala berkat dan selamat dari Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ini sudah tidak asing lagi untuk orang yang telah banyak kali mendengar bahkan membaca dari Alkitab ini. Diceritakan kepada kita bahwa pada waktu Yesus membuat suatu perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur beberapa daerah termasuk Galilea. Tentu dari kampung satu ke kampung yang lain, Yesus telah berjumpa dengan orang-orang yang sesungguhnya sangat rindu sekali untuk bisa mendengar dan menyaksikan lagi tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya. Nah, di antara orang
orang yang berkerinduan seperti itu adalah 10 orang kusta yang dikatakan dalam cerita ini bahwa mereka berdiri jauh dari Yesus. Dan sebenarnya dalam kehidupan sosial masyarakat di lingkungan orang-orang Yahudi, kalau sudah disebut dia sebagai pengidap penyakit kusta, maka ada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Termasuk mereka harus memakai pakaian yang compang-camping. Ya. Itu pertanda bahwa dia pengidap penyakit kusta. Ya. Dan yang kedua, mereka harus berdiri jauh dan tidak bisa dekat dengan orang-orang yang layaknya ada dalam masyarakat Yahudi yang steril dari penyakit tersebut. Nah, karena itu dikatakan bahwa mereka berdiri jauh dari Yesus. Mereka ada kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka melihat Yesus lewat? Mereka berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Itu berarti bahwa mereka telah mendengar tentang Yesus. Mereka telah mendengar tentang Yesus yang sanggup untuk dapat menyembuhkan. Yesus yang telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sebuah kerinduan yang begitu dalam, sebuah penantian yang begitu besar, sebuah pengharapan agar supaya mereka boleh disembuhkan dari penyakit. Dan mereka berjumpa dengan Yesus yang menurut keyakinan saya bahwa mereka percaya bahwa Yesus sanggup untuk melepaskan dan memerdekakan mereka dari kungkungan penyakit yang dianggap najis. Mereka tahu tentang Yesus. Sekalipun mereka mendengar tentang Dia, sekalipun mereka mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesuslah jawaban satu-satunya untuk melepaskan mereka dari penderitaan. Yesus sangat mengerti. Yesus sangat peduli. Karena kasih Yesus tidak terbatas. Kasih Yesus itu tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja, termasuk mereka yang sedang menderita bertahun-tahun lamanya
dengan sakit yang sangat menyedihkan dan membuat mereka terisolasi daripada komunitas masyarakat yang ada. Yesus katakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mengapa Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam? Karena di dalam aturan masyarakat Yahudi pada saat itu, bahwa imamlah yang akan memeriksa apakah mereka telah sembuh dari sakit ini atau belum. Dan kalau mereka telah sembuh menurut penilaian dari imam-imam, maka mereka akan ditahirkan. Akan dibuat sebuah upacara pentahiran, bahwa mereka betul-betul telah bebas dari sakit kusta. Karena itu Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan ibu bapak, perintah Yesus ini dilakukan oleh mereka. Mereka tidak ada bantahan terhadap apa yang diminta oleh Yesus. Mereka tidak katakan kepada Yesus, sembuhkan dulu baru orang pergi kepada imam-imam. Atau mengapa tidak ada jamaah secara fisik kepada mereka? Mungkin itu mereka harapkan. Tapi bagaimana pekerjaan roh kepada mereka yang mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan oleh firman bahwa di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Mereka sembuh pertama karena iman percaya. Mereka sembuh oleh karena mereka melakukan perintah Yesus. Mereka ditahirkan oleh karena mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas mereka. Itulah sebabnya ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu daripada 10 orang kusta itu langsung balik lagi kepada Yesus. Pergi, datang, memuliakan Tuhan, dan sujud di kaki Yesus, mengucap syukur atas segala yang telah dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, ternyata Yesus sungguh juga penuh perhatian. Dia memperhatikan ke-10 orang kusta ini. Karena itu dia bertanya, siapa pun cuma 1 datang. Datang berterima kasih. Datang mengucap syukur. Datang memuliakan Tuhan. Mana yang 9? Bukankah mereka telah sembuh? Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Hari ini kita bersama-sama dengan keluarga Sungai Sumesei. Karena Bapak Noldi boleh berulang tahun yang ke-66 tahun hari ini. Belajar daripada satu orang kusta yang kembali kepada Yesus, yang memuliakan Tuhan, yang mengucap syukur atas segala perbuatan yang telah memulihkan dia daripada penyakit kusta itu. Maka saya percaya bahwa ini pula lah sesungguhnya yang menjadi hal yang paling hakiki bagi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang telah diselamatkan dengan darah Yesus. Kita yang telah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Kita yang telah diberikan hidup berkasih karunia. Kita yang telah disematkan dengan perjanjian Tuhan bahwa Ia Immanuel, Ia menyertai kita sampai kesudahan alam. Hal yang hakiki itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan sikap inilah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Mungkin kalau Tuhan Yesus acuh tak acuh terhadap 9 orang itu, dia tidak akan tanya mana tuh yang 9. Tapi karena dia perhatikan bahwa ada satu hal yang paling mendasar dari kehidupan setiap orang yang telah diselamatkan adalah mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau orang Katolik, dia pakai kata Ekaristi. Ada persekutuan yang mengucap syukur. Ekaristi. Ada persekutuan yang berpengucapan syukur. Oleh karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa dirasakan dalam kehidupan ini. Seperti yang saya yakini, bukan hal yang menurut saya rutinitas kita ada di dalam ibadah kolom, ya. Tapi sebenarnya ini juga adalah persekutuan yang bersyukur. Mungkin kita orang bersyukur secara pribadi, ya. Tapi berpengucapan syukur dalam sebuah koinonia, dalam sebuah persekutuan, bagi Yesus itu sangat penting. Bagi Yesus itu hal yang sangat hakiki, hal yang sangat dasariah yang diminta olehnya untuk mengucap syukur karena karya selamatnya yang dia telah kerjakan. Dan karena itu, apa yang telah diperintahkan oleh Yesus, Kepala Gereja kita, adalah juga yang telah kita lakukan saat ini. Seperti keluarga Sungai Sumesei saat ini. Jangan nanti Tuhan tanya, Tasok kasih 66 tahun. Dia sudah pelihara. Dia melewatkan kita dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Oleh karena mendunianya virus COVID-19. Dia telah jaga kita, pelihara. Kita diselamatkan. Karena itu biarlah
ucapan syukur kita bersama dengan keluarga Sungai Sumese, secara khusus Bapak Noldi, biarlah mensukacitakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita kira untuk meneladani apa yang dilakukan oleh 9 orang kusta yang sama sekali tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, bahkan tidak mengakui itu berkat yang Tuhan sudah beri, ya, yaitu kesembuhan. Itu berkat, ya, berkat itu juga kesembuhan, pemulihan. Biarlah selalu kita mengakui setiap saat, setiap waktu kita mengakui kalau hidup diberikan Tuhan itu semata-mata karena kasih cintanya Tuhan kepada kita. Maka karena itu tak ada waktu untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi segala kehidupan bagi kita. Kita minta umur panjang, Tuhan kasih umur panjang. Kita orang minta berkat, sehat, dilindungi, dipelihara hari-hari kehidupan kita di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, karena Dia adalah satu-satunya batu perlindungan orang kehidupan. Marilah kita orang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang harus orang lakukan sebagai orang-orang yang percaya dan yang telah diselamatkan